Ya, yang namanya budaya itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Khususnya seni misalnya, nggak bisa juga dipisahkan. Sebagaimana budaya-budaya yang lainnya. Karena namanya saja budaya. Budaya itulah berasal dari budidaya. Jadi sesuatu yang lahir dari kreativitas manusia untuk menunjang hidupnya. Nah, termasuklah di sini misalnya kesenian. Jadi dalam masyarakat mana saja itu kesenian, kebudayaan itu semua ada dan itu adalah sebuah kekayaan. Dalam masyarakat Aceh itu juga begitu, berkembang berbagai budaya, adat istiadat dan kesenian. Misalnya kesenian di Aceh itu banyak sekali jenisnya. Baik kesenian atau permainan, ya, permainan rakyat itu juga tidak hanya untuk anak-anak, tapi orang tua juga ada permainan. Misalnya permainan lintas generasi itu jatuh rimu misalnya, itu kan permainan tradisional yang pakai batu itu dimainkan kebanyakan oleh laki-laki, anak mulai remaja sampai orang tua itu main itu. Kemudian ada permainan yang dimainkan oleh perempuan, laki-laki juga ada. Misalnya jatuh atau congkak misalnya, itu dimainkan juga oleh perempuan dari anak kecil sampai orang dewasa di waktu-waktu senggangnya. Jadi kemudian jenis-jenis kesenian atau permainan itu banyak sekali di Aceh. Di antaranya misalnya ada gasing, ya, kemudian ada yang tadi itu ada jatuh rimu, ada jatuh congkak, kemudian ada patok lili, ada galah, kemudian ada permainan gelayang sehingga dipertunangkan juga. Itu biasanya permainan laki-laki. Dan ada banyak lagi permainan yang terdapat dalam masyarakat Aceh. Semua permainan, permainan kesenian yang ada dalam masyarakat Aceh ini semuanya sudah Islami. Mengapa? Karena masyarakatnya adalah sudah Islam. Jadi produk seni, produk budaya juga Islami. Kalau ada permainan atau kesenian atau budaya yang tidak Islami atau berasal dari masa sebelum Islam datang ke Aceh, maka yang lolos ke masa kita adalah kesenian, budaya, adat istiadat yang sudah diislamisasi. Itu ada penyaringan oleh para ulama-ulama besar pada masa lalu sehingga lolos seni. Contohnya, misalnya ada dalam tarian, itu ada dalam tarian namanya tarifo. Tarifo itu sebenarnya adalah upacara kematian dari masa sebelum Islam. Tetapi kenapa lolos sampai kepada zaman Islam? Malah kita juga masih mengenal itu, masih ditarikan. Karena itu sudah lolos verifikasi para ulama-ulama besar dari segala aspek ajaran Islam. Nah, sehingga ruhnya diganti. Tariannya tetap sama, tetapi ratibnya sudah ratib Islam, sudah aba-abanya sudah aba-aba Islam. Jadi ada islamisasi di situ. Kemudian yang lain misalnya, hampir semua kesenian, tarian, nyanyi, seni suara itu sudah sebelumnya Islam. Kita dengarlah misalnya apapun yang ditarikan dalam masyarakat Aceh, tari apapun itu, apalagi di Pulau tari mesekat, sedati, kemudian laut, rapai geleng, rapai gerimpeng, rapai bro, rapai macam-macam rapai. Itu semuanya liriknya aba-abanya adalah aba-aba ratib.
atau memuji salawat kepada Nabi, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Nabi dan para sahabat. Jadi itu sudah Islami semuanya. Benang merah dari kesenian dan tarian Aceh itu. Semuanya itu isinya. Yang namanya produk budaya, kemudian baik pola tingkah laku, kemudian kesenian, tarian, adat istiadat, itu semuanya punya nilai luhur dan positif bagi kehidupan, kesejahteraan. Punya nilai yang ideal di situ. Misalnya di permainan ada nilai sportivitas, kemudian ada nilai pergaulan yang equal, yang cair. Jadi seorang anggota masyarakat harus cair dengan masyarakat lain. Nggak boleh misalnya hidup sendiri, ya. Itu nggak boleh, karena hidup sendiri itu sama dengan kita mati, ya. Jadi kemudian ada nilai tadi sportivitas. Kemudian ada nilai pendidikan di situ, bahwa kita hidup ini harus jujur sesuai dengan ajaran agama, harus jujur. Kemudian ada nilai hiburan yang jelas. Jadi dalam hiburan ada nilai sportivitas, ada nilai pergaulan, ada nilai silaturahim, dan ada nilai pendidikan di situ. Lengkap. Jadi dalam setiap itu, jadi nilai sportivitas. Kita sportivitas kan jujur tuh. Kejujuran itu adalah anjuran agama. Kalau nggak jujur, itu ada hadis Nabi kan. Al-kidbu la ummati katanya. Kemudian ayatul munafik 3 macam. Salah satu adalah tidak jujur. Ya, dulu yang namanya kesenian, budaya, adat istiadat, itu adalah hiburan bagi masyarakat. Misalnya, untuk baca hikayat itu ada masa-masanya. Dan ketika hikayat itu dipresentasikan, itu yang mendengar ratusan ribu kalau tempat-tempat di ibu kota misalnya, atau di kecamatan itu ribuan orang. Mendengarnya itu dari jam 9 setelah Isya sampai jam 4 pagi. Kenapa seperti itu? Karena itulah hiburan. Sebelum ada radio, sebelum ada TV, sebelum ada HP, sebelum ada video, itulah hiburan masyarakat. Dan kita lihat tarian-tarian juga begitu, menjadi hiburan buat masyarakat. Dan manusia ini kan hidup tidak hanya makan, tapi perlu hiburan. Jadi hiburan disajikan secara langsung seperti itu. Jadi dipertunjukkan, dan itu menjadi sangat menarik, dan orang merasa ada yang tidak didapatkan ketika dia tidak menghadiri pembacaan hikayat. Demikian juga pembacaan zikir-zikir maulid dan sebagainya. Itu adalah di samping berfungsi sebagai ajaran agama, juga berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat. Dan hiburan ini ada hiburan orang tua dan ada hiburan masyarakat. Anak kecil, bukan masyarakat. Hiburan anak kecil. Demikian juga permainan. Permainan ada permainan orang besar dan permainan anak kecil. Kemudian ada yang seterusnya menjadi permainan dari remaja sampai kepada dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Dan ini zaman itu berputar. Zaman berputar sehingga kita lihat bahwa dulu secara tradisional kesenian disajikan dalam bentuk ditonton bersama, rame-rame. Belakangan kita semakin sempit. Muncul radio dengan sama-sama juga dulu itu. Tapi dalam bentuk yang sudah sempit, 5-7 orang, paling banyak 15 orang nonton. Kemudian muncul TV, semakin individual lagi, orang bisa beli TV. Akhirnya bergeser itu kepada gadget. Gadget itu
HP, laptop, kemudian ada apa lagi itu yang tab. Akhirnya kesenian itu di tangan orang per orang, di tempat tidur, di mana saja. Lihatlah sekarang itu bagaimana efek perkembangan teknologi dengan dimilikinya HP hampir semua orang. Maka secara individual orang menikmati kesenian apapun bentuknya lewat layar di tangannya. Akhirnya individualistis itu semakin tinggi dalam masyarakat. Kita disajikan misalnya ada beberapa orang duduk, pejabat-pejabat negara duduk masing-masing pegang HP dan membaca HP, tidak ada komunikasi kiri kanan tuh. Nah, kalaupun ada komunikasi tapi ada yang sangat terputus ketika semuanya melihat HP-nya, membaca, menikmati HP-nya, maka terputus komunikasi. Tidak sebagaimana masyarakat tradisional menonton sama-sama, memberi komentar sama-sama tentang yang ditontonnya. Jadi itu langsung. Kalau ini sudah seperti apa, individualnya sangat tinggi. Dan mungkin bagi orang tua efeknya tidak begitu besar, karena dia mungkin tidak belajar lagi. Meskipun belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat ya, tetap belajar, itu ilmu agamanya harus belajar. Bahkan kita mau sakratul maut mau juga diajari la ilaha illallah kan oleh anak kita, oleh orang-orang yang masih hidup itu. Bagi orang tua barangkali silaturahimnya juga semakin kurang, karena itu hidup individualistis. Tapi bagi anak-anak ini dampaknya besar sekali. Kenapa besar? Karena dia tidak mungkin hidup dengan benda itu. Kalau dia dibiarkan hidup dengan benda itu, maka silaturahimnya tidak hidup, tidak bisa berkomunikasi dengan orang, tidak bisa berinteraksi dengan kawan. Bisa, tapi terputus. Artinya jenis permainan yang masa lampau itu erat sekali komunikasi, silaturahim antar rumah, kita main ke rumah kawan, orang lain juga main ke rumah kita, ada interaksi. Kemudian ada kontak fisik, di samping kontak ini verbal, ada kontak fisik, ada misalnya pelanggaran, yang udah kontak, ada dawa-dawi di situ. Akhirnya hakim mendamaikan, terjadilah silaturahim di situ. Jadi nilainya tinggi sekali. Tapi di sini nggak ada. Mau nonton silakan, nonton apa saja silakan. Apalagi di kamar tidur sendiri, sekarang serba bebas. Anak kecil pun tidak kalau tidak disaring oleh pemerintah, apapun dia tonton. Yang belum masanya dilihat, dia sudah lihat. Bahkan orang dewasa juga dilarang lihat oleh agama, dia juga lihat. Ini kan efeknya sangat negatif. Jadi memang perkembangan teknologi itu membawa kita kepada hal-hal yang negatif kalau tidak dikontrol. Ya, terutama bagi generasi muda yang masih belajar, akhirnya salah belajar. Jadi seperti novel dulu ada novel tempo dulu karya Sultan Takdir Ali Syahbana, Salah Asuhan. Tapi tidak separah yang digambarkan dalam novel itu. Keadaan sekarang lebih parah. Keadaan sekarang lebih parah daripada yang digambarkan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dalam novel tersebut. Nilainya tinggi. Jadi nilai kebersamaan, nilai silaturahim, nilai pergaulan, nilai persahabatan, kalahin sahabat dengan kawan, nilai sportivitas, kejujuran di situ. Pendidikan itu, lingkungan pendidikan ada 3. Pertama itu keluarga.
Ya, dalam keluarga ini harus disaring oleh orang tua secara disiplin. Bagaimana mendisiplinkan anak terhadap pemakaian ala-ala komunikasi modern. Itu harus diatur. Kapan boleh, kapan tidak. Apa yang boleh, apa yang tidak. Itu harus diatur oleh orang tua. Demikian juga orang tua barangkali kalau ada kesempatan dan tahu memperkenalkan kesenian-kesenian, budaya-budaya yang baik, yang luhur. Kemudian ada istiadat yang baik, bagaimana bersalaman dengan orang tua. Itu harus diajarkan dari awal. Jadi kita lihat misalnya anak-anak yang tidak diajarkan menyuap nasi, bagaimana suapannya. Menyuap nasi itu diajarkan oleh orang tua, karena terutama ibulah yang mengajarkan budaya pertama untuk kita. Disuap nasi, bagaimana nyuapnya? 3 jari, jangan suap 5 jari, kalau 5 jari nggak muat. Tapi kita lihat dalam masyarakat ada anak-anak yang seperti itu. Artinya apa? Di rumah itu ya kurang dididik cara makannya. Nah, ketika dewasa orang misalnya ikut latihan kepribadian, itu ada istilahnya table manner. Orang makan di majelis bersama-sama, jangan bunyi mulutnya jangan dibuka. Itu kan diajari dari rumah. Di rumah makan yang betul. Bagaimana minumnya, pegang gelas bagaimana. Itu kan diajari dari rumah. Pegang gelas jangan pegang di bagian atas, dipegang di samping. Satu anak kelikingnya di bawah gelas, kan begitu cara minumnya. Itu diajari semua. Kemudian tanggung jawab pendidikan juga di sekolah. Di sekolah guru itu harus mengajarkan hal-hal yang lalu sebagai perbandingan untuk masa yang modern. Apa yang boleh, apa yang harus, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dibatasi. Itu dibatasi sesuai dengan terutama sesuai dengan ajaran agama. Dan yang ketiga adalah masyarakat bertanggung jawab juga terhadap pendidikan, terutama ini kan pemerintah itu harus mensosialisasikan kembali, merevitalisasikan kembali kesenian, adat budaya dan permainan tradisional yang bernilai luhur itu bagi pendidikan budi pekerti generasi berikutnya, dan menyaring, menseleksi informasi dari luar, terutama menyaring informasi yang masuk ke dalam media telekomunikasi modern ini. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Saya ingat bahwa pemerintah kita itu menyeleksi, meskipun ada cara untuk menerobos, menyeleksi sekarang dia seleksi apa yang boleh masuk ke YouTube Indonesia misalnya, ya, ke media massa itu dikendalikan. Itu sudah bagus, karena peran pemerintah terhadap perkembangan kebudayaan itu adalah mengendalikan. Kalau enggak ada budaya nanti yang tumbuh liar. Budaya itu tumbuh dari masyarakat, tapi kalau tidak ada tangan pemerintah itu bisa tumbuh liar dia. Dan akhirnya menjadi bola salju yang tidak baik efeknya, dan itu akan merusak perkembangan generasi muda. Civica Academica itu kan tadi peran orang tua, istilahnya lingkungan pendidikan ada 3. Jadi perguruan tinggi itu kita itu sekolah, tapi para intelektual di perguruan tinggi juga itu anggota masyarakat. Jadi bukan hanya untuk anak didik yang di depannya itu dia berbuat, tapi juga untuk masyarakat. Karena di perguruan tinggi ada pengabdian masyarakat. Jadi karena itu kita kaum intelektual di kampus-kampus ini juga berkewajiban untuk mensosialisasikan budaya tradisional, kesenian tradisional, adat istiadat daerah yang bernilai luhur itu kepada masyarakat. Harus ambil peran untuk itu, karena itu juga ibadah, ya. Bisa
dengan tulisan, bisa dengan ceramah barangkali, atau secara insidental dalam masyarakat. Itu bisa di lingkungan tempat tinggal, itu bisa kita sosialisasikan bahwa ini penting, ini kurang penting, dan ini tidak boleh misalnya, bisa. Saya kira peran terutama di UIN ini kan banyak sekali penceramah dan pada umumnya menjalankan tugas dengan baik, tugas agama, mensosialisasikan nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat yang lama, kemudian memberi arah untuk menggunakan teknologi informasi yang benar. Itu sudah banyak dilakukan. Karena peran kita itu di depan kita, di dalam kelas dan di luar kelas sebagai anggota masyarakat. Itu tetap hidup. Terhadap anak yang sudah terlanjur mabuk dengan, kita lihat anak-anak dari kecil umur 3 tahun juga karena orang tuanya salah, nangis dikasih HP, akhirnya dia terikat dengan HP itu, menjadi hiburan buat dia, dan dia bisa main di situ apa saja. Akhirnya anak-anak itu ketagihan HP, itu negatif. Dan kita dengar sekarang ada anak-anak yang rusak sarafnya karena selalu main HP. Udah banyak sekarang ini. Kita lihat di mana-mana sudah ada, harus diterapi. Muncul program lain, terapi karena gila HP, gila YouTube, gila siaran-siaran yang dari HP itu. Karena ini sejak di ayunan ibu-ibu muda tidak lagi doda ini, sudah HP. Taruh HP di kepala anak, putar lagu-lagu dangdut. Kalau ayat Quran mendingan, tapi ini lagu-lagu entah apa-apa kan. Jadi kita lihat anak-anak dari begitu bisa jalan, akhirnya dia siap karena dia ketagihan HP siapa saja kelihatan itu diambil untuk mainan, untuk hiburan dia kan. Itu kan sangat negatif ya. Yang terlanjur itu saya kira memang harus, yang sudah sangat terlanjur sampai rusak sarafnya, itu tentu harus ada terapi khusus. Tapi terhadap anak-anak yang terlanjur keranjingan dengan HP itu harus sedikit-sedikit dibatasi. Yang batasi tentu orang tuanya. Bisa dibatasi, kenapa enggak kan? Apalagi anak-anak yang masih SD itu kan masih bisa diarahkan. Kalau udah dewasa itu pilihan dia misalnya kan. Sampailah kepada sakit misalnya. sakit jiwa atau sakit saraf. Nah, ini kan kita melihat dari mungkin lebih fokus kepada membudayakan kembali misalnya permainan leluhur, permainan yang ada bernilai bernuansa Islam. Itu bagaimana, ada tips atau trik yang harus dilakukan dibandingkan dengan hari ini anak-anak begitu melihat HP, permainan HP sangat menarik. Iya. Banyak sekali yang menarik. Ini kadang-kadang dia tidak suka lagi untuk bergabung, dan ini kan pengaruh lingkungan enggak? Ya. Kalau misalnya anak kita sendiri yang kita ajarkan seperti itu, belum tentu anak tetangga itu mengajarkan seperti ini. Iya, akhirnya kacau juga. Jadi begini, itu kan sebenarnya kita harus memberi pengertian kepada generasi muda bahwa hidup dengan adat budaya, kesenian dan permainan tradisional itu adalah hidup yang menciptakan keterampilan. Siapapun yang terampil, dia akan unggul dalam kehidupan ini, berprestasi dia. Apakah bukan berarti ya dengan teknologi ini tidak unggul? Mungkin bisa saja. Tapi bagi kita yang menonton, kapan kita berkembang? Kapan kita bisa berprestasi? Karena asik dengan nonton di situ. Kita tidak pernah berbuat apa-apa. Orang yang bikin program lah yang berprestasi.
ya kan? Jadi lain dia. Yang tradisional ini hasilnya adalah keterampilan. Keterampilan itu adalah mahal. Tidak semua orang terampil. Tidak semua orang berprestasi dalam olahraga, dalam kesenian, dalam budaya, dalam adat istiadat. Hari ini tidak semua orang tahu adat misalnya kan. Karena itu semuanya mengarahkan hidup ini harmonis. Tapi apakah melihat sesuatu yang ditayangkan yang bisa dilihat dengan alat teknologi ini itu bisa berprestasi? Itu perlu diarahkan anak-anak didik supaya dia bisa memilih yang baik, yang bisa memupuk prestasi kita, itu dianjurkan. Yang tidak harus dibatasi. Harus seperti itu. Jadi kita harus kasih pengertian tuh. Kita lihat olahraga prestasi, semuanya seperti itu dan menguntungkan. Bahkan banyak orang terampil di kegiatan budaya, di kegiatan kesenian, di kegiatan permainan, olahraga dan sebagainya. Itu bisa menunjang hidupnya. Tapi apakah kehidupan dengan menonton berhari-hari tidak pernah pre dengan alat komunikasi ini kita akan berprestasi? Bukan tidak, tapi apakah dengan ini semata-mata kita akan berprestasi? Itu harus diatur dengan disiplin oleh orang tua. Kenalo? Iya.